Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Izatil Khairia. Kali ini kita akan belajar dengan tema baru, yaitu video wedding ya. Tentunya dengan template baru juga, dan tadi di grup materi saya sudah menjelaskan tentang poin-poin yang harus ada di dalam video wedding. Setelah itu saya juga sudah bagikan satu template yang bisa teman-teman gunakan nanti. Dan sekarang kita langsung praktekkan ya. Silakan bukakan masternya. Setelah itu buat project baru, klik tanda plus. Lalu pilih rasio 1:1 karena template video kita ukurannya rasio 1:1 ya. Lalu cari template yang sudah di-download tadi pada folder download atau unduhan di HP masing-masing. Kita pilih templatenya, setelah itu klik checklist. Kita coba play dulu ya. Oke, template video kita seperti itu. Nah, pada template video yang seperti ini, untuk video wedding itu teman-teman bisa meletakkan nama pengantin, kata pengantar, atau undangan, atau doa, atau juga waktu untuk akad nikah dan resepsinya. Sekarang kita bikin dulu untuk awalnya. Atur ya dulu di bagian garis, perhatikan garis merah ini. Atur dulu di detik keberapa kita akan mulai masukkan teksnya nanti. Oke, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan dua cara pada video tutorial kali ini ya. Yang pertama yaitu dengan cara biasa, yaitu dengan menggunakan animasi biasa. Yang kedua nanti kita akan menggunakan animasi dengan buatan sendiri. Oke, kita bikin teksnya terlebih dahulu. Klik lapisan, klik teks. Jika sudah, silakan lihat pada bagian kanan ini sangat banyak sekali menu. Kita akan menggunakan menu-menu yang ada di sini. Yang pertama, kita ubah terlebih dahulu warna teksnya. Lalu ubah fontnya jika mau mengubah fontnya. Teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya mau seberapa besar ya. Jika sudah, kita akan gunakan animasi, menu animasi masuk ini. Silakan dipilih, ada banyak di sini. Oke, saya mau menggunakan animasi itu. Dan bisa juga menambahkan animasi keluar. Animasi masuk itu animasi atau pergerakan untuk saat teksnya masuk, awal teksnya, awal waktunya, dan animasi keluar itu gunanya untuk di saat detik terakhir tulisan atau animasi tulisannya. Kita kasih animasi keluar. Jadi animasi keluar ini untuk endingnya ya. Oke, kita coba play. Teman-teman bisa mengatur durasinya. Jika mau durasinya full, maka tarik sampai ujung durasi atau waktu tampil teksnya. Jika sampai ujung, maka hasilnya seperti ini. Maka dia akan tampil sepanjang durasi template atau durasi yang teman-teman atur. Oke, saya mau menggunakan durasinya setengah aja. Setelah itu saya mau menambahkan
kata pengantar. Saya contohkan seperti ini ya. Atur kembali sesuai kemauan teman-teman, sesuai kebutuhannya ya. Nah, karena ini teksnya akan kepanjangan, maka kita edit, dibagi-bagi aja. Caranya itu tinggal di enter aja tulisannya agar ada jarak. Kita coba lihat. Oke. Nah, teman-teman bisa mengatur besar ukurannya dengan cara tarik di bagian sini ya. Oke, saya atur segitu. Nah, kita tinggal kasih animasi lagi. Oke, bisa seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa nih ngatur durasi tampilnya pada bagian bawah sini. Kita atur 1,5 detik agar lebih lama. Kalau 0,5 itu lebih cepat, kalau 1 itu standar, 1,5 itu lebih lama. Oke, seperti itu. Lalu bisa kasih animasi keluar juga. Ya, kita coba play dari awal. Untuk satu slide itu hanya sesimpel ini, bisa ya. Nah, teman-teman, jika rasanya sudah satu slide ini atau satu template ini cukup seperti ini, maka tinggal ekspor. Atau mau kasih audio juga bisa, jadikan dulu ke detik 0. Setelah itu pilih audio, menambahkan musik bisa pada audio ini, lalu pilih dari memori HP-nya ya, musik yang ada di HP-nya. Mau download dulu boleh, download di Google banyak kok. Pilih musiknya, lalu jangan lupa klik tanda tambah ini ya, maka musiknya akan muncul di bar. Setelah itu klik checklist. Oke, kita coba play. Hasilnya akan seperti itu. Nah, di sini kan biasanya musik itu akan berhenti secara mendadak atau tiba-tiba ya. Nah, teman-teman bisa mengaturnya dengan cara kita potong dulu musiknya ini karena kepanjangan. Klik musiknya,
di sini, lalu pilih pangkas atau bagi, lalu pangkas ke kanan. Maka yang tinggal hanyalah yang akan kita gunakan, oke? Setelah itu klik musiknya, lalu lihat pada bagian kanan di bawah tanda checklist itu ada amplop volume, namanya amplop volume. Kita tambahkan dulu ya, pada bagian mana, mulai pada bagian mana akan kita pelankan volumenya agar nanti di akhir musiknya tidak tiba-tiba berhenti. Geser aja beberapa detik seperti ini, lalu klik yang ini, lihat bagian kanan, klik yang plus. Setelah itu pada barnya di bawah sini geser sampai ujung kembali, lalu kita turunkan volumenya sampai 0 boleh. Nah, seperti itu. Kita coba play lagi. Maka nanti audio di akhirnya atau musik di akhirnya itu akan lebih pelan lagi gitu. Tidak berhenti secara mendadak. Nah, jika dirasa sudah, teman-teman tinggal ekspor. Klik yang di pojok kanan atas, klik ekspor. Agar hasil videonya bagus, jadikan aja ke bagian tinggi. Oke, setelah itu klik ekspor. Tunggu sampai proses ekspornya selesai, oke? Nah, tadi itu saya sudah menjelaskan cara yang pertama ya, dengan menggunakan animasi biasa. Dengan menggunakan animasi yang sudah ada pada KineMaster. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah trik lagi. Kita praktek lagi, teman-teman bisa pilih, tapi saran saya prakteknya dengan cara yang kedua ini, oke? Dan cara yang kedua ini kita akan menggunakan animasi dengan buatan kita sendiri, atau seperti apa pergerakan yang akan kita bikin, yang akan kita mau, kita bisa bikinnya. Masih sama, kita akan menggunakan teks ya, dengan template yang sama. Ya, kita langsung praktek. Buat project baru, pilih rasio, pilih. Oke, setelah itu kita atur di detik keberapa kita akan mulai tulisannya. Usahakan tulisannya muncul di saat elemen di dalam templatenya sudah muncul juga ya, agar nanti enggak seperti dulu-duluan gitu. Agar sama. Oke. Pilih lapisan teks, kita buat. Atur warna dan tulisannya, fontnya. Nah, tadi kan kita menggunakan animasi yang ada pada menu di sini ya. Sekarang kita akan membuat pergerakan tulisannya semau kita gitu. Kita akan menggunakan menu yang ada di pojok kiri, yaitu fungsi kunci. Jadi silakan dilihat pada bagian kiri ini, kita akan menggunakan menu ini, klik. Setelah itu kita geser terlebih dahulu ya. Lihat di bagian bawah, kita geser dulu beberapa detik ke bagian tengah tulisannya. Setelah itu, jika ini sudah diatur, lihat bagian bawah. Jika kita sudah atur mau di detik berapa kita akan melakukan pergerakan pada tulisannya, lihat garis merah ya. Nah, jika sudah di detik segitu, lalu kita gerakkan tulisan ini seperti yang teman-teman mau. Misalkan saya akan gerakkan ke bagian atas ini.
tulisannya. Oke, kita geser lagi. Lalu saya mau gerakkan ke bagian bawah, tarik saja tulisannya. Lalu kita geser lagi, dan kita tarik lagi, mau pindahkan ke bagian mana, terserah teman-teman. Dan pada bagian saya letak di tengah kembali, dan pada bagian tengah ini saya zoomkan tulisannya. Jika taruh dulu, setelah itu zoom. Seperti itu. Lalu jika semua sudah selesai, klik checklist pada pojok kanan ya. Ya, coba kita lihat pergerakannya dari detik 0. Nah, maka tulisannya akan berjalan seperti itu. Maka tulisannya akan berpindah seperti yang kita atur. Kebayang ya? Jadi awalnya kita pindahkan ke atas, lalu ke bawah, dan sampai di tengah dia ngezoom. Oke, kebayang? Dan sekarang saya mau buat nama pengantinnya. Oke, saya mau bikin pada template ini ada nama pengantinnya juga. Kita lakukan dengan hal yang sama, lapisan, teks, buat nama pengantinnya. Ubah warna tulisan, fontnya. Oke. Nah, kita mau kasih pergerakan untuk nama ini. Kita geser pada barnya, lalu klik fungsi kunci. Kita pindahkan letak tulisannya. Kita zoom. Oke, jika sudah klik checklist, nah saya mau bikin nama pengantin prianya. Agar tidak repot, tidak ulang-ulang, maka teman-teman bisa menduplikatnya, menduplikat yang sudah ada. Misalkan saya mau menduplikat nama Sandra tadi. Kita duplikat terlebih dahulu. Oke. Nah, nama Sandra ini sudah ada 2, kita ganti ya namanya. Oke, setelah diganti, kita akan lakukan pergerakan lagi untuk nama David ini. Nah, di sini kan sudah ada pergerakan yang sama dengan nama Sandra tadi. Nah, untuk nama David, lihat pada bagian bawah sini. Pada nama David itu ada bulat merah di tengahnya. Paskan pada bagian bulat itu di bagian tengahnya. Lalu kita tarik tulisan David itu ke bagian bawah sini. Oke, coba kita play. Nah, maka hasilnya akan seperti itu. Jadi, kalau mau menduplikat caranya seperti itu. Harus sesuai titiknya diatur. Dimana titiknya baru diatur dulu, baru dilakukan pergerakan. Tapi jika nggak mau menduplikat, teman-teman bisa membuat ulangnya. Misalkan seperti ini. Saya contohkan aja, bikin nama baru ya. Nah, pada nama Sari ini kan belum ada pergerakan nih. Betul? Nah, itu jika kita tidak menduplikat, maka kita bikin baru seperti ini. Nah, pada nama Sari ini kita ulang membuatnya seperti tadi lagi.
Kita gunakan fungsi kunci, lalu kita atur mau kita zoomkan atau gimana. Oke, lebih gampang menduplikat jika kita menggunakan pergerakan atau animasi yang sama. Oke, paham ya teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Kalau ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan di grup diskusinya. Oke, nah sekarang kita ulang lagi. Oke, seperti itu. Nah, pada bagian tengahnya saya mau menggunakan tanda dan. Bikin dari awal. Teks. Seperti itu. Saya atur warnanya menjadi sedikit transparan untuk tulisan dan-nya. Kita coba cek, dan-nya masih belum ada pergerakan. Oke, diatur waktunya, waktu munculnya, dan saya mau kasih pergerakan zoom dengan fungsi kunci juga. Klik, atur dulu detiknya, setelah itu fungsi kunci, setelah itu saya zoom, dan selesai. Kita coba play. Oke, kira-kira seperti itu. Teman-teman kebayang ya prosesnya. Jadi caranya itu gampang. Ini kan kita membuat dengan pergerakan atau animasi kita sendiri. Rasanya lebih ribet deh. Memang lebih sedikit ribet, tapi kan hasilnya lebih bagus. Kita bisa lebih leluasa untuk mendesain pergerakannya. Setuju kan? Jadi secara simpelnya seperti ini, teman-teman bisa lebih mengkreasikan seperti tulisan sandranya, mau ditambahkan pergerakan lagi bisa, kita atur waktunya, kita gunakan fungsi kunci, setelah itu kita kasih pergerakan seperti ini, lalu kita geser lagi, kita kasih pergerakan lagi seperti ini, lalu kita geser lagi dan kita kembalikan ke bentuk awal. Maka hasilnya kita coba cek. Nah, maka bisa seperti itu. Nah, sementara di animasi yang ada di KineMaster ini tidak ada animasi yang seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan menu fungsi kunci ini untuk membuat animasi sesuai atau pergerakan sesuai keinginannya, sesuai apa yang kreasi teman-teman gitu. Kebayang ya? Nah, untuk David juga kita bisa atur seperti itu. Klik nama Davidnya. Setelah itu atur detiknya, kita geser aja. Kita geser pergerakan. Lalu geser, klik fungsi kuncinya, setelah itu kasih pergerakan lagi, setelah itu geser dan kasih pergerakan lagi. Nah, bisa deh seperti itu. Jika sudah, klik checklist, kita lihat hasilnya. Maka ada pergerakan yang animasinya tidak ada pada KineMaster, jadinya lebih hidup, jadinya pergerakannya nggak terlalu monoton. Kebayang ya teman-teman? Setelah itu, nah jika sudah seperti ini, teman-teman bisa kasih audio atau songnya. Silahkan pilih dari memorinya masing-masing. Jika tidak punya audio, bisa download dulu di Google.
Jika audionya kepanjangan, bisa kita potong. Caranya sama, klik audionya, klik pangkas atau bagi, lalu pangkas ke kanan. Jika pada bagian akhir audionya berhenti mendadak, teman-teman bisa kembali menggunakan menu amplop volume pada bagian bawah checklist, lalu klik tambah terlebih dahulu untuk volume normal. Setelah itu di akhir baru diturunkan volumenya. Jika sudah, kita play, pastikan lagi editan teman-teman sudah selesai, sudah seperti yang teman-teman mau. Jika sudah, tinggal di ekspor, gampang ya. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah buat sebuah kreasi dengan template yang sudah saya bagikan tadi di ruang materi. Jangan lupa untuk kumpulkan tugas, karena nanti insya Allah kita akan bagikan piagam khusus untuk yang bikin tugas ya. Dan sekian dulu untuk video tutorial kali ini, sampai ketemu besok. Dan satu lagi pesan saya, jangan lupa kumpulkan tugas di ruang diskusinya ya. Oke. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di ruang diskusi, kumpul tugas juga di ruang diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.